Halo semuanya, perkenalkan saya Rati Rahayu dari kelompok KKN DR 76178 UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai pembukuan keuangan untuk usaha kecil. Mengatur keuangan melalui pencatatan atau pembukuan itu penting dilakukan terutama bagi yang melakukan usaha meski masih skala kecil. Pembukuan ini akan membantu dalam kelancaran usaha loh. Sayangnya masih ada usaha-usaha khususnya yang baru merintis masih mengabaikan pembukuan untuk mencatat detail keluar masuk uang karena menganggap usahanya yang masih kecil atau proses pembukuan yang merepotkan. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan pentingnya pembuatan pembukuan keuangan untuk usaha kecil loh. Alasan yang pertama adalah sebagai perencana. Jadi, mengapa pembukuan UMKM sangat penting adalah karena bisa dijadikan sebagai perencana usaha ke depannya. Melalui pembukuan ini, semua biaya untuk proses produksi dan biaya operasional usaha akan diketahui dengan jelas. Jika pembukuan tersebut tidak ada, maka pengusaha akan kesulitan saat menentukan rencana bisnis yang selanjutnya. Yang kedua yaitu sebagai alat penilaian. Pembukuan bagi UMKM atau usaha kecil juga sangat penting untuk alat penilaian. Suatu bisnis dinilai sukses dilihat dari jumlah barang yang terjual kan? Nah, besarnya berapa banyak jumlah barang yang terjual tersebut bisa dilihat dari jumlah uang yang masuk dan juga jumlah uang yang keluar. Alasan yang ketiga yaitu alat untuk mengetahui jumlah transaksi. Dengan menyusun pembukuan, setiap transaksi dalam usaha yang dijalani akan terlihat dengan sangat detail. Jumlah transaksi yang masuk dan juga transaksi yang keluar akan sangat mudah untuk dipantau. Pengusaha juga tidak perlu khawatir dengan transaksi yang tidak akan tercatat dalam pembukuan. Yang pasti jumlah transaksi akan tersusun secara rapi dan juga jelas. Alasan keempat yaitu alat pengambilan keputusan. Dengan menyusun pembukuan, setiap pengusaha kecil dapat mengambil keputusan untuk strategi bisnis untuk kelanjutannya. Dari pembukuan yang disusun, pengusaha dapat memperhatikan strategi awal yang diterapkan dalam bisnis. Alasan yang selanjutnya yaitu keuntungan dan juga kerugian. Data keuangan dari pembukuan akan menunjukkan bagaimana jumlah keuntungan dan juga kerugian yang didapatkan dari usaha tersebut. Karena itulah pengusaha wajib membuat pembukuan setiap periode agar mudah untuk mengetahui keuntungan dan juga kerugian usahanya. Alasan yang keenam yaitu mempermudah dalam perhitungan pajak. Agar perhitungan pajak usaha itu tidak sembarangan dan tidak salah, sangat perlu adanya pembukuan dari usaha yang dijalankan. Dengan pembukuan ini, besar pajak usaha yang harus dibayar akan mudah untuk dihitung karena keuangan dalam usaha terlihat dengan jelas. Jadi, tidak akan ada lagi kesalahan dalam perhitungan pajak. Selanjutnya yaitu alat mengetahui jumlah aset, modal, dan juga hutang. Pergerakan aset, modal, dan hutang akan terpantau dengan jelas. Jika usaha tersebut tidak mempunyai pembukuan, maka akan sulit untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan juga hutang yang dimilikinya. Apalagi hutang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika pengusaha tidak mengetahui catatan hutang yang dimiliki, maka bisa berakibat fatal karena untuk usaha yang dijalankan. Dengan pembukuan, pengusaha ini bisa mengetahui jumlah hutang yang harus dibayarkannya. Bahkan, tanggal jatuh tempo hutang tersebut juga tercatat dengan jelas dalam pembukuan. Alasan yang ke-8 yaitu sebagai alat pengontrol biaya. Setiap rincian biaya yang tercatat dalam pembukuan akan sangat membantu pengusaha untuk menentukan besarnya harga produksi. Pengusaha juga akan terbantu dalam menghitung besaran untung dan juga rugi yang didapat. Selanjutnya yaitu sebagai informasi untuk manajemen. Pembukuan usaha juga sangat penting untuk manajemen setiap perusahaan. Misalnya investor yang telah memberikan modal untuk usaha yang dijalankan. Para investor ini kan pastinya memerlukan pembukuan usaha yang jelas. Dengan adanya pembukuan ini, investor dapat mengetahui apakah modal yang diberikan telah digunakan sebaik mungkin. Alasan yang terakhir yaitu mudah mendapatkan pinjaman bank. Jika usaha yang dijalankan mempunyai pembukuan yang jelas, maka pihak bank dapat dengan mudah menilai usaha tersebut. Apakah memang layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau tidak layak. Nah, dari beberapa alasan pentingnya pembukuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan pembukuan ini loh. Manfaat yang pertama yaitu dapat meminimalisir resiko kehilangan produk, aset, dan juga uang. Selanjutnya yaitu bisa mengetahui kewajiban pajak akibat bisnis yang dijalani, bisa mempengaruhi aset yang dimiliki berpengaruh pada rugi laba suatu bisnis di kemudian hari. Manfaat yang selanjutnya yaitu bisa mengetahui besarnya piutang dan juga hutang.
Selanjutnya bisa mengontrol biaya akibat operasional dari bisnis, dan manfaat yang terakhir yaitu dapat mengetahui progres dari bisnis yang sedang dijalani. Pembukuan yang bisa dilakukan pada usaha kecil dapat dilakukan dengan 1. Membuat catatan pengeluaran. Pada awal memulai usaha, seorang pengusaha harus membuat catatan pengeluaran secara terpisah. Semua pengeluaran mulai dari biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel. Pajak yang dikeluarkan oleh pemilik usaha juga harus dimasukkan ke tabel biaya pengeluaran tersebut. Dengan begitu, si pemilik usaha bisa mengetahui berapa jumlah modal usaha yang sudah dikeluarkan. Kondisi ini juga membuat pemilik usaha lebih mudah menetapkan target dan juga strategi agar modal bisa cepat kembali. Nah, berikut ini adalah contoh pencatatan dari pengeluaran. Yang berisi itu ada tanggalnya, nomor bukti pengeluaran, nomor cek, keterangan, referensi, serba-serbi. Ini berisi dengan jumlah dari uang yang dikeluarkan. Lalu ada hutang dagang, yaitu pengeluaran yang dari uang untuk membayar hutang. Lalu ada potongan pembelian dari pembelian bahan baku dan juga saldo dari kasnya. Kedua yaitu membuat catatan pemasukan. Setelah membuat catatan pengeluaran, maka selanjutnya buatlah catatan pemasukan pada buku terpisah. Buku ini digunakan untuk mencatat berbagai jenis pemasukan mulai dari jumlah penjualan produk dan juga piutang yang sudah dibayarkan oleh pembeli. Mencatat pemasukan adalah langkah penting dalam pembukuan keuangan usaha kita. Sangat disarankan untuk membuat catatan ini secara kontinu setiap harinya. Catatan pemasukan bermanfaat untuk mengetahui keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Berikut ini merupakan contoh dari pencatatan pemasukan yang berisi keterangan, tanggal, nomor nota, dan juga total. Selanjutnya juga diisi mengenai jatuh tempo untuk penjualan yang kredit dan juga pembayarannya. Ketiga yaitu membuat buku kas utama. Selanjutnya kita juga harus membuat buku kas utama. Gunanya untuk menggabungkan buku kas pengeluaran dengan juga buku kas pemasukan, sehingga kita bisa mengetahui keuntungan serta kerugian yang dialami perusahaan. Untuk membukukan keuangan pada usaha kecil, buku kas utama ini memiliki peran penting untuk merancang strategi dan juga perencanaan jika perusahaan memiliki biaya yang tidak terduga di masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh dari pencatatan kas utama. Jadi berisi tanggal, lalu keterangannya ini berisi transaksi-transaksi yang dilakukan, lalu masuk ke besarnya kas masuk dan juga keluar, dan juga pencatatan saldo. Yang selanjutnya yaitu membuat buku stok barang. Penting juga bagi para pengusaha untuk menyediakan buku stok barang yang dimiliki secara terpisah. Nah, pencatatannya ini harusnya secara kontinu sehingga barang-barang yang masuk maupun keluar sepanjang hari dapat dicatat. Penjualan yang meningkat juga akan meningkatkan jumlah barang yang akan keluar dan masuk. Buku ini berguna supaya kita lebih mudah mengawasi serta memonitor barang pada perusahaan. Terlebih apabila dalam waktu dekat kita berencana untuk menambah target penjualan atau bahkan membuka cabang. Ini merupakan contoh dari buku stok barang berisi tanggal, ya, lalu transaksinya, lalu ada nomornya juga, ada deskripsi tambahan jika ingin ditambahkan deskripsi dari barangnya, lalu mutasi itu mengenai pemasukan dan juga pengeluaran barang, lalu ada selanjutnya itu saldo atau jumlah stok. Yang kelima yaitu ada membuat buku inventaris. Tak hanya buku stok barang, kita juga harus mengawasi perihal investasi barang yang kita punya, yang meliputi anggaran hibah, belanja, atau sumbangan juga perlu dimasukkan pada buku inventaris ini. Manfaat dari buku ini adalah supaya aset bisnis kita itu bisa terkendali dengan baik. Keuntungan lainnya juga bisa mencegah barang agar tidak mudah hilang. Kegiatan mutasi pun akan menjadi semakin mudah. Berikut ini contoh dari inventaris barang, itu berisi jenis barang, lalu jumlahnya berapa unit, tanggal belinya juga bisa dimasukkan, lalu ada kode barangnya supaya lebih mudah mengontrolnya, lalu juga ada keterangan tambahan. Keenam atau terakhir yaitu membuat buku laba rugi. Satu lagi catatan yang sama sekali tidak boleh dilewatkan untuk pembukuan keuangan usaha kecil yaitu adalah
buku laba rugi. Buku ini itu berguna untuk mencatat segala macam pendapatan serta beban perusahaan pada periode tertentu. Manfaat lainnya adalah supaya kita bisa memantau apakah perusahaan tengah mendapat keuntungan atau justru kerugian. Buku laba rugi akan memberikan informasi jumlah pajak yang harus dibayarkan juga, serta bisa mengevaluasi strategi usaha. Berikut ini contoh dari buku laba rugi sederhana, yaitu ada pendapatan lalu dikurangkan dengan pengeluaran, bisa dari harga pokok penjualan, atau mungkin dari pembelian, atau juga dari biaya-biaya lain sehingga didapatkan laba kotor. Setelah penjelasan mengenai pentingnya pembukuan dan manfaat serta pembuatannya, yuk segera terapkan pembukuan pada usaha kita untuk mendorong kelancaran usaha kita.